Salam literasi. Halo, halo sahabat bahasa. Hai harinkuy, nun dengar pelo nih, sayukah? Hai sahabat bahasa, bagaimana kabar kalian semua? Apakah baik saja? Saya doakan teman-teman bahasa di rumah baik-baik saja ya. Amin. Nah, teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Regina Lilita Bulan, Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di tahun 2019. Nama panggilan saya Rere. Sebut saja Rere ya, jangan Lele. Nah, sahabat bahasa, pasti penasaran kan dengan siniar kita pada hari ini? Nah, tapi sabar dulu ya, karena sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat fakta unik tentang keanekaragaman budaya dari negeri tercinta kita ini, yaitu Indonesia. Mau tahu nih apa saja fakta uniknya? Penasaran? Langsung saja ya teman-teman. Nah, menurut laman resmi dari indonesiabaik.id yang pertama, Indonesia memiliki 1.340 suku. Dan yang kedua, Indonesia memiliki 2.500 bahasa daerah. Dan yang terakhir, yaitu Indonesia memiliki 6 agama yang dianut. Wah, sahabat bahasa, kita bisa lihat ya, ternyata Indonesia itu kaya sekali dengan aneka ragaman budaya dan suku dan agamanya. Tapi itu tidak menuntut bahwa kita akan berpisah atau berpecah belah, tetapi kita di sini menjadi satu kesatuan, dan ini merupakan perbedaan kita dengan negara-negara lainnya. Luar biasa ya. Bahkan negara peserta KTT Asia Afrika menjadikan Indonesia sebagai rujukan untuk mengelola keberagamaan suku, ras, dan antar golongan. Nah, sahabat bahasa, ini sama halnya dengan kita yang sedang ada di provinsi tercinta kita ini, yaitu Kalimantan Timur. Kita bisa lihat kan, sahabat bahasa, bahwa kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi kita tidak saling bermusuhan kan? Tetap sama dan satu. Betul tidak? Betul kan, sahabat bahasa? Nah, karena saya di sini mengulik tentang fakta unik Indonesia, itu ada hubungannya dengan tema yang akan kita angkat pada siniar kita hari ini. Teman-teman penasaran? Sama, saya juga. Nah, tanpa berlama-lama ya, sahabat bahasa, tema kita pada siniar hari ini yaitu tentang jangan lupa budaya dan bahasa daerah dengan subtema Si Pandawa Muda, Penjaga Budaya dan Bahasa Bahau. Wah, luar biasa ya, dari tema saja sudah menarik. Bagaimana nih dengan narasumber yang akan kita undang pada hari ini? Tidak kalah menarik juga loh, sahabat bahasa. Maka dari itu saya mau sebelumnya untuk teman-teman di rumah yang mendengarkan siniar kita hari ini, jangan lupa ya untuk klik tombol sukai, kemudian bagikan dan beri komentar di kanal YouTube yaitu di Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Dan siniar kita hari ini, sahabat bahasa, dilakukan oleh dari Ikatan Alumni Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan juga di bawah naungan Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Nah, sahabat bahasa, sudah lama nih kayaknya saya ngobrol-ngobrol. Nah, udah penasaran ya dengan narasumber yang akan kita undang hari ini? Oke, tanpa berlama-lama nih, langsung saja saya panggil narasumber kita hari ini. Siapakah dia? Halo kakak. Ya. Bisa nih kak, perkenalkan diri kakak ke teman-teman. Boleh kak? Halo, perkenalkan, nama saya Ron Rusniasan Kule, biasa dipanggil Kule. Saya Ketua Sanggar Seni Apolagan Samarinda untuk saat ini.
Dan saya sebagai pemuda suku Dayak Bawah Busang asli Makamulu. Wah, luar biasa nih teman-teman. Ternyata jauh banget nih kakak kita hari ini ya. Iya. Nah, panggilannya nih apa nih kak? Panggil Kuleh. Oh, Kuleh. Boleh dipanggil kak, mas atau om nih? Terserah, Kak juga boleh. Oke, nama juga dipanggil boleh. Kak Kuleh ya teman-teman. Nah, ini udah siap tadi kak? Ditanya-tanya? Sudah. Ditanya dulu ya. Yeah. Wah, ini ada 1000 pertanyaan nih kebetulan. Enggak kok kak, bercanda. Enggak apa-apa, biar asik kak. Nah, jadi nih kak, sebelumnya kan latar belakang kakak nih dari Sanggar Seni ya? Ya. Sanggar Seni Apolagan ya teman-teman, nih luar biasa. Nah, untuk kesibukan sekarang nih kak, gimana? Untuk kesibukan sekarang sih setelah pandemi ya masih kuliah ya, karena beberapa bulan sebelumnya kan kita pandemi COVID kan, jadi untuk sementara Sanggar Seni masih diliburkan. Mungkin setelah beberapa bulan ke depan mungkin akan kita buka lagi, akan kita lanjutkan lagi perjuangan kita di Sanggar Seni yang kita bangun. Wah, baik. Selepas dari itu nih kak, untuk dari kakak sendiri ini kan Sanggar Seni Apolagan nih. Ya. Nah, ini dari mana nih kak? Boleh dong dijelaskan asalnya, dari daerah mana, budayanya yang diangkat nih apa gitu? Okay. Ya, kalau Apolagan sendiri itu sebenarnya dalam mitologinya Bahau itu tempatnya para dewa atau kayangan. Ya, kita mengibaratkan bahwa kita ngambil filosofinya untuk nama sanggar kita lah sebagai bahwa inilah manusia setengah dewa yang tetap melestarikan adat dan budaya dan bahasa Bahau kita gitu. Aslinya Sanggar Seni Apolagan ini sebenarnya dari Makamulu, khususnya dari Long Tuyo, itu pendirinya juga dari Long Tuyo sebenarnya ada. Lalu kita mempelajari di situ tidak hanya tarian ya, kita juga belajar tentang musik, tentang budaya, tentang kajian-kajiannya. Malah kita juga belajar tentang bahasa Bahau itu sendiri yang kita pelajari. Gitu. Wah, luar biasa teman-teman ya, banyak banget yang dipelajari ternyata ya. Selain tarian tadi, ada juga untuk yang kajian-kajiannya, mungkin kajian-kajiannya itu seperti apa ya kak? Ya, seperti ada cerita rakyat, seperti senandung, seperti apa namanya sejarah-sejarahnya kita dulu itu juga dipelajari. Dan kita juga aktif di setiap kegiatan ritual adat yang dilakukan atau diselenggarakan oleh Lembaga Adat Kota Samarinda. Baik. Wah, ternyata itu harus ada sumber aslinya ya kak ya, benar. Karena kita nggak mungkin sembarangan untuk mengangkat budaya itu sendiri. Benar. Baik teman-teman. Nah, kalau untuk dari Dayak Bahau sendiri nih kak, boleh dong diceritakan ini di mana tempatnya yang terkhususkan penutur asli ataupun orang-orang yang berada dari suku Dayak Bahau itu sendiri kak? Kalau untuk bahasa Bahau ini paling banyak digunakan atau yang aslinya itu ada di Makamulu, itu ada di Long Tuyo dan kampung-kampung di Ulu atau di Ilir, dan persebarannya ada sampai ke Kubar juga, itu penutur aslinya sampai sekarang ya ada. Untuk terkait daerahnya sendiri kan kita sudah tahu nih kak, di Makam Ulu dan di Kubar. Nah, kalau boleh tahu nih kak, untuk transportasi menuju ke sana itu bisa menggunakan apa? Terus tuh waktu tempuhnya gimana? Itu gimana ya kak? Ada beberapa opsi sebenarnya kalau mau ke Makamulu. Itu ada yang pertama itu dari kapal feri. Kapal feri itu bisa makan waktu 3 malam 2 hari baru sampai Longbagun. Kalau mau sampai ke Long Tuyo atau pedalamannya lagi itu kemungkinan sehari nyampe, itu pakai longboat atau speed gitu. Ada juga opsi kedua itu bisa dari darat, dari travel mobil, itu bisa juga, paling 1 malam sudah sampai. Oh gitu. Sudah sampai di sana. Keadaannya di sana gimana tuh kak? Kalau untuk di perjalanannya menuju ke Makam Ulunya itu jalannya baik atau gimana nih kak? Kalau untuk jalan darat itu masih belum baik sih, harus diakui.
Tapi salah satu cara ya kalau mau cepat itu ada bandara sih di sana, tepatnya di Data Dave atau Longlunuk itu ada bandara. Jadi di sana bisa lah dari Bandara Samarinda langsung ke sana 1 hari sudah sampai. Bukan 1 hari, satu jam lebih sudah sampai. Oh gitu Iya. Kak. Nah teman-teman, saya nih pernah melihat nih di kanal YouTube ataupun di media sosial nih Kak, kalau misalkan menempuh untuk perjalanan ke sana itu melalui yang riam-riam atau Iya. yang gelombang-gelombang, itu betul gak Kak? Iya betul. Makanya kan dari ferry itu sampai Longbagun kan. Iya Nah benar. dari Longbagun itu kan harus udah bisa dilanjutkan pakai ferry lagi, maka dilanjutkan pakai speedboat atau longboat, perahu panjang itu kan. Nah itu melalui riam itu. Oh, akses untuk jalan darat belum ada ya Kak? Ada tapi ya masih tanah. Kalau hujan ya becek, licin, nggak bisa jalan gitu. Luar biasa sekali teman-teman, ternyata ya untuk ke sana itu perlu perjuangan. Iya. Maka dari itu, ayo yang mau berkunjung ke Makam Ulu kemana lagi tadi Kak? Makam Ulu terus di Kubar ya? Iya di Kubar, Longtuyo kalau yang mau belajar tentang adat, tentang budayanya di Longtuyo. Oh gitu, situ. pusatnya ya Kak? Bisa dibilang begitu juga karena masih penutur asli bahasanya masih ada di sana dan kampungnya memang masih kita bisa kita katakan tradisional, untuk budaya itu mereka masih kental lah gitu. Oh gitu Kak. Nah ini kalau kita bisa bicarakan tentang yang akses ke sana, kan ada darat dan juga ada sungai ya tadi, dan juga ada udara. Ya. Nah untuk sumber mata pencariannya dari penutur bahasa Bahau itu gimana ya Kak? Setahu saya sih kebanyakan masih pertanian ya, pertanian, perkebunan, kakao itu, berladang itu masih, berburu juga itu masih mata pencarian mereka. Oh. Kita di sana. Itu berarti masih tradisional, masih kental ya Kak? Iya masih. Untuk modernisasi itu sudah masuk atau belum ya Kak? Sudah pembangunan itu sudah mulai masuk dari awal pemekaran Makam Ulu kan sudah mulai masuk pembangunan. Oh luar Sampai biasa. sekarang. Luar biasa sekali ternyata sahabat bahasa. Nah untuk di sana kita bisa lihat kan Kak, tadi melalui cerita Kakak kita melewati banyak hal untuk sampai ke sana gitu Perjuangan. kan. Perjuangannya sangat benar-benar effortnya tinggi sekali kan. Nah apakah di sana memiliki tempat wisata untuk dikunjungi Kak? Ada banyak tempat wisata seperti di Makam Ulu di Ujo Bilang pertengahan, kalau tidak salah pertengahan Ujo Bilang dan Lam itu ada namanya batu dinding. Itu batu kars memanjang yang gambarannya persis seperti tembok gitu. Itu ada. Lalu di riamnya ada juga, itu namanya air terjun Kenhe. Air terjun Kenhe itu unik sekali karena air terjun itu langsung jatuh ke badan sungai Mahakam ini. Wah. Nah, gitu. Jadi kalau kita mudik lewat pakai longboat atau pakai speed, pasti kita lewat situ dan kita kena cipratan air terjunnya itu. Berarti bisa singgah dong Kak di situ, atau karena kan tadi Kakak bilang itu ada di aliran sungai. Iya. Itu bisa singgah atau gimana Kak? Sebenarnya bisa, tapi tergantung yang punya transportasinya. Karena mereka juga pasti ngejar waktu kan. Tapi seru banget ya Kak ya. Karena kan kalau di Samarinda sendiri kan kita untuk wisatanya masih ada yang terkenal, ada yang juga tidak terkenal. Nah ini salah satunya tadi dikasih tahu kakaknya dari Mahakam Ulu itu ada wisatanya. Apa tadi batu dinding sama air terjun Kenhe. Kalau untuk air terjun cuma ada satu itu aja kakak? Sebenarnya banyak yang kecil-kecil dalam hutan tapi ya kurang tahu namanya. Tapi ada. Aksesnya banyak. itu ya mungkin aksesnya, ya jalan hutan masih di sana kan ya gitu. Aduh, seru sekali nih cerita dari kakaknya nih, menarik sekali. Nah, Kak, saya punya pengalaman nih Kak, pengalaman pribadi. Waktu itu saya ada berkunjung di daerah yang namanya Melapeh di Kutai Barat. Iya. Nah, di sana itu ternyata memiliki cerita rakyat sendiri tentang daerah tersebut, namanya Danau Aco. Nah, apakah di daerah kita di Mahakam Ulu sana ataupun di tempat kakak sebagai penutur bahasa Bahau dan penjaga budaya itu memiliki cerita rakyatnya sendiri Kak? Ada, salah satunya itu yang dikenal dengan nama Batu Ayo. Batu Ayo ini kan dulu ceritanya itu sebuah kampung yang damai. Lalu pada suatu kejadian masyarakatnya ini
istilahnya ketulahan karena mentertawakan binatang. Lalu setelah mereka mungkin karena mereka tidak sadar atau lupa dengan pantangan itu, mereka mentertawai binatang yang didandani sedemikian rupa gitu kan, maka pada saat itu terjadilah tulah seperti awan mulai gelap, hujan batu turun, maka berubahlah satu kampung itu menjadi batu. Jadi sampai sekarang itu masih bisa kita lihat dari kita mudik itu, perjalanan mudik itu bisa kita lihat itu panjang. Memang bentuknya seperti apa ya? Seperti atap rumah lah, begitu. Nah ceritanya begitu. Luar biasa ya, ternyata mistisnya ada gitu di ceritanya. Ada. Karena rata-rata cerita rakyat itu pasti ada sisi mistisnya juga ya Kak. Benar. Nah, apakah untuk daerahnya itu di mana ya Kak untuk ceritanya itu sendiri? Itu di Makamulu ceritanya. Itu dari persebarannya ya di daerah Mahakam itu tahu ceritanya. Nama batunya tadi apa ya Kak? Batu Ayo atau Batu Ayau. Batu Ayo. Ayo itu apa ya Kak? Boleh dijelaskan? Ayo itu mungkin sedikit kalau di apa namanya yang kita kenal Dayak ini kan terkenal dengan apa namanya, minta maaf ini ya sebelumnya, terkenal dengan apa namanya perburuan kepala dulu kan, perperangan gitu dulu kan, maka Ayo itu mungkin diambil dari kata ngayo gitu. Dari peperangan. Nah, batok itu ya batu. Batu. Wah, ini ada kata-kata yang kita bisa lihat nih teman-teman. Ternyata Sobat Bahasa, batu itu bahasa Dayak Bahaunya batok. Ya. Nah, itu bisa kita catat nih, ada pengetahuan baru lagi nih Sobat Bahasa. Nah, Kak, untuk dari cerita Kakak sendiri nih, apakah di daerah di penuturnya ini masih kental dengan mistisnya yang seperti Kakak sebutkan tadi? Masih, makanya dari dulu sampai sekarang itu kita pantang mentertawakan binatang, karena kita mengibaratkan binatang, manusia dan alam itu kan satu kesatuan gitu. Jadi ada peran dan fungsinya masing-masing lah. Makanya kalau kita mentertawakan binatang itu kita bisa kena tulah atau kenlit dalam bahasa bahaunya, bahau busangnya. Seperti itu. Wah, Sahabat Bahasa, ternyata itulah kita juga sepertinya ada pesan moral yang disampaikan tadi ya. Kita tidak boleh untuk saling mengolok. Nah, harus saling menghormati satu sama lain. Walaupun itu tadi Kak, binatang atau hewan, itu kita harus saling menghormati. Karena kan kita hidupnya sama-sama ya Kak ya istilahnya. Berdampingan lah. Gitu. Iya, berdampingan. Ini menarik sekali ternyata ya Sahabat Bahasa, hari ini percakapan kita, bincang-bincang kita. Siap nggak Kak ini? Lagi ditanya lagi. Siap aja. Masih siap ternyata ya Sahabat Bahasa. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk saya menanyakan lagi nih Kak, apakah budaya dan bahasa Bahau masih ada hingga kini, dan apakah anak muda Dayak Bahau masih ada yang menjaga dan melestarikan budaya dan bahasa Bahau sendiri? Karena seperti yang kita ketahui kan Kak, sekarang itu zaman makin modern. Nah, yang kita takutkan itu banyak anak-anak yang lupa tentang asalnya dari mana. Nah, itu yang kita khawatirkan. Bagaimana tanggapan Kakak? Ya, kalau sampai sekarang ini penuturannya di antara anak-anak muda ini masih lah, apalagi masih di kampung itu kan masih setiap hari lah itu bahasa Bahau yang dipergunakan. Lalu di Samarinda juga seperti saya kalau ketemu teman-teman yang Bahau ya kita ngobrolnya Bahau gitu. Dari teman-teman yang lain ya kita berbicara bahasa Indonesia gitu. Nah, seharusnya kan kita dua ini bahasa Bahau harusnya. Iya kan? Iya benar sekali Kakak ya. Nah, itu aja Kak. Nah, kalau untuk saya sendiri nih, saya ingin bertanya Kak, bahasa Bahau sendiri itu apakah cuma ada satu jenis atau ada banyak lagi Kak? Kalau berbicara masalah Bahau ya kan, Bahau ini kan subsuku sebenarnya. Nah, Bahau ini kan ada beberapa Bahau, seperti yang kita ini kan Bahau Busang namanya. Ada Bahau Sa, ada Bahau Maksuling, ada Bahau Bate, itu ada di Bahau Sa sama Bahau Bate itu ada di Kubar gitu. Bahau Busang, Bahau Maksuling tadi ada di Makamulu tepatnya gitu. Ya, kurang lebih begitu.
Wah, ternyata terbagi banyak ini Kak ya. Iya. Untuk jenis-jenis dari suku Bahau itu sendiri. Iya. Sebenarnya masih banyak karena dia terbagi dari suku besarnya Pokayan kan. Nah, Bahau ini kan sebagai suku kecilnya, kita ibaratkan begitulah. Baik. Nah, untuk itunya Kak, bahasanya itu sendiri, apakah dia memiliki persamaan untuk bunyi, kemudian dialek dan artinya, atau ada perbedaannya Kak? Jelas ada perbedaan. Seperti Bahau Busang dengan Bahau Mak Suling itu dialeknya berbeda, tapi kurang lebih sama sih kalau Mak Suling dan Bahau Busang. Lalu Bahau Sak sama Bahau Bate itu berbeda. Dari dialek sama dari pengucapan juga ada berbeda. Dari bahasa lah, dari bahasanya sudah jelas berbeda. Oh gitu, berarti untuk yang kemiripannya tadi itu dari Mak Suling. Iya. Tapi untuk dari perbedaannya tadi dari Bahau Bate. Ya. Nah, kalau untuk perbedaannya itu bisa dicontohkan nggak Kak? Untuk yang ringan-ringan saja nih, biar teman-teman di rumah tahu apa perbedaannya. Apa ya? Saya juga kurang paham bahasa Bahau Bate sama Bahau Sak sih. Tapi kalau dari teman-teman yang dari Bahau Sak, Bahau Bate kalau ngobrol memang saya dengarkan itu memang berbeda. Jadi mungkin sama arti tapi berbeda begitulah. Oh, ada kata-kata yang sama Kak? Ada kata-kata yang sama, artinya pun sama, tapi ada kata-kata yang sama tapi artinya berbeda. Wah, itu sangat-sangat harus dipelajari lagi ya teman-teman ya sahabat bahasa, lebih dalamnya lagi ya Kak. Benar. Karena kalau untuk kita berdua sendiri, yang seperti Kak Kuleh katakan itu berasal dari Bahau Busang. Nah, untuk bahasa umum kita mengerti ya Kak ya, benar. Tapi untuk bahasa yang lebih dalam lagi itu pasti dari dari orang-orang tua kita sudah itu, dari tetua-tetua adat yang lebih paham itu kan, karena sekarang apalagi kita tahu zaman makin berubah kan, makin berubah, mungkin pasti ada dialek atau pengucapan yang dulunya seperti ini, mungkin karena faktor kebiasaan, faktor pengucapan dia menjadi berbeda tapi tidak mengubah arti atau makna dari kata tersebut. Wah. Nah, Kak, saya ini penasaran Kak. Untuk di Sanggarsari sendiri yang di Apok Lagan itu apakah menggunakan bahasa Bahau atau teman-teman menggunakan bahasa dari Dayak lain gitu Kak? Kalau di Apolagan diwajibkan pakai bahasa Bahau karena memang mayoritas anggota Sanggar Seni Apolagan itu ya orang-orang Bahau Busang khususnya. Gitu. Maka yang kita pelajari di Sanggar seperti yang saya katakan di awal itu ya budaya dan adat istiadatnya Bahau Busang. Wah, nah teman-teman sekalian, ini nih bisa untuk mengingatkan kita bahwa kita harus selalu menjaga, terus mengingat dan melestarikan budaya kita. Karena kalau bukan kita itu teman-teman siapa lagi? Benar ya Kak? Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya nih, cara seperti apa yang sudah Kakak lakukan untuk melestarikan budaya dan bahasa Bahau? Dan bagaimana cara Kakak untuk mengangkat bahasa atau budaya itu sehingga anak-anak muda menjadi tertarik? Ya, salah satu cara yang saya lakukan adalah ya mengajak teman-teman, khususnya teman-teman yang di Sanggar itu, kita walaupun kita di kota tapi bahasa Bahau, bahasa aslinya kita itu jangan sampai kita lupakan gitu. Lalu bagaimana teman-teman menyikapi itu ya, mereka juga merespon dengan baik gitu, bahwa benar ini apa yang dikatakan, bahwa bahasa kita ini tidak bisa lepas itu dari kita, karena bahasa dan budaya kita itu menurut saya itu salah satu identitas itu yang tidak bisa dilepaskan dari kita. Wah, ini poin penting nih. Ternyata dari Kakak sendiri, bahasa dan budaya itu merupakan identitas buat kita sendiri. Nah, kalau untuk tarian nih Kak, karena kan Sanggar Tari pasti identik nih dengan tarian. Nah, beberapa tarian itu apakah ada penggambaran dari tarian tersebut menceritakan tentang ini? Apakah ada Kak? Banyak, setiap tarian yang kita tampilkan dari Apolagan itu kan, karena kita Apolagan ini kan masih memegang teguh ya
akar daripada tarian ini, kita tidak mau mengubah itu ya. Makanya yang kita tampilkan adalah tarian aslinya yang mungkin bisa kita bilang dikreasikan atau digabungkan lah itu menjadi satu tarian begitu. Nah, cerita-cerita dari tarian dari satu tarian itu ada sendiri, seperti contohnya tarian Telang Mayak itu pakai diiringi dengan Sapek Karang. Itu tariannya itu menceritakan tentang penyembuhan orang dulu, menyembuhkan orang sakit itu dengan tarian itu. Gitu. Wah, ini kalau saya bisa ingat ya Kak, menurut saya hampir sama dengan tarian Belian ya Kak? Ya, kurang lebih ya Kak? Hampir sama lah gitu. Oh, hampir sama. Tapi pembawaannya memang berasal dari budaya Bahau. Nah, itu sih yang karena saya sebagai anak muda sendiri nih, kadang itu suka lupa untuk di mana dan bagaimana tarian itu dan menceritakan apa. Karena kehadiran Kakak di sini mungkin bisa menambah informasi bukan untuk saya saja teman-teman, melainkan teman-teman yang sedang mendengarkan siniar kita pada hari ini. Nah Kak, untuk itu sendiri saya mau bertanya nih, pendapatnya Kakak kendala seperti apa yang terjadi saat menjaga dan melestarikan budaya dan bahasa Bahau itu sendiri? Kendala kita sebenarnya selama ini menurut saya ya, itu kan kembali kepada pemuda-pemudinya Bahau ini sendiri. Karena yang kita tahu semakin majunya peradaban ini kan banyak mungkin pemuda-pemuda yang merasa bahwa budayanya ini kurang menarik gitu. Mungkin lebih menarik budaya luar daripada budaya sendiri begitu. Banyak sebenarnya hambatan-hambatan atau ya bisa dikatakan seperti itu, seperti kurangnya pemahaman tentang budaya sendiri, kurangnya antusias terhadap budaya sendiri begitu. Jadi kemungkinan masih banyak yang perlu dilakukan lah untuk generasi-generasi kita ini sebenarnya. Yo, baik. Nah Kak, menurut Kakak ini kan kendalanya tadi ada beberapa tuh. Nah, sedangkan kita kemarin di 2 tahun terakhir dihadapkan oleh pandemi nih Kak. Nah, itu bagaimana ya cara Kakak untuk menyikapi nih kendalanya? Kan berhubung ini pandemi juga kan bukan tanpa sebab yang harus secara sengaja nih. Gimana tanggapan Kakak? Ya sangat disayangkan sih, karena seperti kreativitas kita dibatasi kan, tapi ya tidak bisa kita paksa gitu kan. Ya salah satu caranya kita masih bersilaturahmi melalui grup ya, sudah mudah sekarang dari WA. Jadi kita walaupun vakum tapi kita masih berbagi ide lah. Apa yang mau kita buat nih kalau pandemi sudah selesai misalnya kayak gitu. Nah, untuk pandemi sendiri kan itu membuat kita jadi terbatas nih Kak. Nah, untuk perkumpulannya sendiri itu Kak, apakah masih ada atau gimana untuk bahasanya? Kan kalau yang tadi untuk perkumpulan tuh, kalau untuk yang bahasanya sendiri itu apakah masih dijalankan? Karena kan pandemi nih pasti terbatas banget nih Kak, gimana Kak? Sebenarnya masih, tapi karena pandemi itu teman-teman pada pulang kampung semua kan, jadi ya terkendala internet lah kita bilang, jadi komunikasinya kurang lah pada saat pandemi itu. Wah, teman-teman sangat sayang ya waktu pandemi itu ya Kak ya. Nah, tapi itu jadi pelajaran juga sih buat kita sendiri, karena kita juga nggak bisa nuntut pandeminya. Iya, benar. Karena itu. Karena bukan kita aja yang terdampak, tapi orang banyak kan yang terdampak. Gitu. Tapi mudah-mudahan ya Kak, kan ini sudah berkurang, jadi aktivitas di sanggar sudah bisa terlaksana kan Kak. Nah untuk aktivitas sendiri nih, penasaran nih, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Aktivitas apa saja sih Kak yang ada di sanggar seni Kakak? Kalau untuk sanggar seninya itu ada latihan tari, latihan musik, itu aktivitas yang sering kita lakukan, biasanya seminggu 2 kali lah gitu. Lalu pengkajian budaya yang kita lakukan setiap ada kita ingin membahas sesuatu nih gitu ya, ayo kita bahas sesuatu, yuk kita sini serapat lah, kita diskusi di sanggar. Lalu pada setiap ada acara ritual adat, contohnya Hudo, itu
kita pasti terjun langsung ke lapangan membantu lembaga adat gitu. Luar biasa nih teman-teman, mudah tapi banyak aktivitasnya untuk membangun budaya dan bahasanya. Nah, untuk alamat Sanggar Seninya nih Kak, bisa dong dibagikan, mungkin teman-teman di rumah itu istilahnya kepo. Di mana alamatnya? Ya, untuk sekretariatnya ada di Jalan Siti Aisyah, Gang 14C, nomor 70. Itu sekretariatnya berada di rumah pembina Sanggar Seni kami, Ibu Agnes Green Blawing. Wah, kalau untuk latihan sendiri Kak, di tempat alamat itu? Untuk sementara di tempat itu, karena belum dapat tempat lain kan, karena beberapa kali sebelumnya itu sempat pindah dari Unmul, dari Taman Samarinda, dari Dinas Pariwisata, akhirnya kita untuk sementara di situ. Wah, nah mungkin kan sudah tahu nih alamat-alamatnya ya teman-teman bahasa. Untuk sosial medianya nih bisa dibagikan kan Kak? Iya, sosial medianya IG ada namanya Sanggar Seni Apolagan, bisa dicek di situ. Wah. Bisa dihubungi dari situ juga. Tuh jangan lupa ya teman-teman, bisa dicek dan diikuti Sanggar Seni Apolagan. Nah, teman-teman semuanya, ini kita masuk lagi ya. Iya. Pengalaman apakah yang sangat berkesan saat melestarikan budaya dan bahasa Bahau itu Kak? Kalau pengalaman sendiri, begini. Keuntungannya kita melestarikan budaya itu, kita dapat dipercaya orang tentunya gitu. Kita mendapat wawasan tentang budaya kita sendiri. Dan kita mendapat teman baru gitu. Dapat teman baru dari luar, contohnya misal kita bertemu pada suatu acara kan, kita bisa bertemu, kita bisa sharing bareng dengan teman-teman seperti yang teman-teman di Apolagan lakukan. Dan bisa dibilang benefitnya itu kita bisa menampilkan budaya Bahau, budaya kita ini di luar kota misalnya, sampai di luar negeri pun bisa gitu. Wah, pengalamannya luar biasa sekali nih teman-teman. Saya sangat-sangat menarik sekali untuk di kuet gitu. Nah, kalau untuk yang pengalaman dari luar negeri, tadi kan Kakak sudah kasih tahu nih pengalaman yang dari luar negeri. Itu di mana nih Kak? Itu senior sih. Dulu senior pernah ke Brest ada di mana lagi, tapi yang saya tahu itu di Brest. Yang lainnya saya lupa, tapi ada beberapa negara yang sudah didatangin. Sudah ditampilkan budaya Bahau nih. Keren sekali. Untuk penampilannya sendiri apa ya Kak untuk ditampilkan? Di sana tarian, ada hudok juga ditampilkan di sana. Itu pasti hudok itu kalau di luar negeri pasti bawa hudok. Waduh, ini ikonik sekali ya teman-teman. Kalau untuk ritual hudok sendiri, mungkin teman-teman di sini juga penasaran ya, apa sih itu yang kita bicarakan dari tadi tentang hudok ya Kak? Boleh dong diceritakan nih Kak tentang hudok? Kembali lagi pada mitologinya orang Bahau tadi, hudok ini pada zaman dulu itu dipercaya sebagai dewa yang turun ke bumi. Itu banyak spekulasi yang bilang bahwa hudok ini adalah hama gitu. Tapi kalau di Bahau itu hudok ini bukan hama, malah ceritanya mereka adalah dewa-dewa yang turun dari Apolagan, itu turun ke bumi, memberikan hal-hal baik kepada orang-orang bumi, seperti kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan. Itu yang mereka bawa gitu dari atas, bukan malah menjadi seperti yang orang-orang ceritakan menjadi hama, bukan. Itu yang masih salah sebenarnya. Wah, ternyata untuk latar belakang hudok sendiri itu dari mitologinya suku Dayak Bahau. Nah, untuk ritual hudok ini dikatakan ritual ya Kak? Iya, benar. Untuk ritual hudok sendiri itu kapan ya untuk dilangsungkan? Kalau hudok sendiri, kalau di kampung ini sudah mulai sebenarnya. Itu hudok ini kan dilaksanakan pada masa tanam padi. Nah, itu salah satu satu kesatuan acara, bisa kita bilang ini acara ritual tanam gitu kan kita bilang. Makanya untuk bulan-bulan sekarang ini sudah mulai mungkin. Nah, tapi untuk di Samarinda yang seperti kita tahun-tahun sebelumnya dan pasti setiap tahun kita laksanakan di Samarinda itu sekitar Oktober atau November. Wah,
Berarti sebentar lagi ya, Iya, Kak ya? sebentar lagi. Nah, kalau untuk rupa dari hudok sendiri nih, mungkin teman-teman masih bingung ya gimana rupa dari hudok itu sendiri. Karena kan masih awam mungkin. Nah, kayak mana tuh menurut kakak gambaran dari hudok sendiri? Yang umum aja ya, kalau hudok yang biasa kita lihat kan yang hidungnya panjang itu. Itu sebenarnya perupaan dari burung. Burung ganggang kan hidungnya panjang kan. Ada juga yang seperti muka manusia, itu hudok bakap namanya, atau hudok urung pako. So, kalau yang panjang hidungnya tadi itu hudoknya make kita bilangnya. Lalu ada hudok babi itu. Ada juga di sana. Untuk bajunya sendiri itu apa ya Kak yang dipakai? Bajunya itu dari daun pisang atau dari daun pinang, itu yang biasa dipakai. Waduh, ternyata teman-teman untuk membuat busana sendiri itu memang alami dan tanpa ada yang buatan. Mungkin kalau buatan ada ya Kak ya? Ada, tapi kalau setiap acara tuh saya yakin mungkin gengsi kalau mereka pakai yang buatan, pakai kain gitu. Karena memang untuk ritual hudok itu yang terhitung masuk adat ya pakai itun putih uran namanya. Itu tadi itun putih urang. Nah itu apa ya Kak? Ya daun pisang yang dibilang nama pisangnya ini uran gitu. Oh, daun pisang itu urang. Bukan, nama pisangnya ini ada pisang susu, ya benar. Daun putih itun putih uran itu berarti daun pisang uran. Oh gitu. Wah, nambah wawasan lagi nih saya teman-teman. Ternyata ada bahasa baru. Untuk pohon pisang sendiri tadi putih ya? Iya, itu putih teman-teman. Nah, kalau untuk tadi, apakah hudok itu bisa ditarikan oleh semua orang ataukah ada syarat tertentu ya Kak? Sebenarnya ada syaratnya, karena hudok ini kan bukan seni pertunjukan, dia adalah ritual yang sakral. Maka sebelum apolagan pun sebelum menarikan tarian hudok itu ada ritual yang dibuat gitu, ritual kecil aja, bahwa menyampaikan bahwa kita ini cuma main-main gitu, maksudnya cuma menampilkan. Karena kepercayaan kita kan kalau kita sudah memakai topeng hudok itu bahwa kita ini sudah menjelma menjadi dewa. Dewa itu sudah masuk ke dalam kita gitu, menari bersama gitu. Wah. Nah, saya penasaran lagi nih Kak. Banyak penasarannya ya teman-teman ya. Kalau penasarannya saya itu, apakah hudok ini bisa ditarikan oleh laki-laki atau perempuan? Gimana tuh Kak? Boleh, dua-duanya boleh, tapi pada saat ngawit itu kita bilang prosesi puncaknya lah. Itu yang ceweknya tidak boleh ikut dalam barisan ngawit itu. Hanya boleh laki-laki saja. Oh, itu kenapa ya Kak? Hanya boleh laki-laki? Karena ritual gitu ya Kak? Ya, karena dia ritual. Gitu. Oh, nah itu teman-teman, karena tadi ya ritualnya itu berdasarkan dari asli fakta yang kita ambil dari leluhur, jadi tidak boleh sembarang-sembarang untuk dilakukan atau dilaksanakan. Nah, kalau dibicara tentang hudok tadi kan sudah nih Kak, ternyata orang Dayak Bahau itu kalau saya lihat identik dengan telinga panjang. Nah itu apakah sampai sekarang masih ada atau gimana Kak? Sayangnya sampai sekarang itu sudah tidak dilakukan lagi. Pada zaman dulu itu kan bisa kita katakan telinga panjang itu bisa kita katakan ya sebagai tren atau sebagai tren fashion pada waktu itulah. Ya, menandakan bahwa kalau bertelinga panjang ini kita dibedakan dengan binatang begitu. Lalu bisa juga telinga panjang ini mengukur kecantikan wanita pada zaman itu gitu. Saya merasa terpanggil. Nah, untuk dari telinga panjang sendiri, apakah ada bahasa lain untuk penyebutannya Kak? Biasa disebut sih hisang. Hisang, oh hisang. Nah, kalau untuk hisang sendiri itu Kak digunakan untuk cewek ataupun laki-laki atau gimana? Dua-duanya bisa. Kan kalau cewek kan panjang. Ya. Nah, kalau cowok itu dia mungkin tidak terlalu panjang ya, mungkin segini. Lalu ada lagi yang di sini. Ini kalau di sini namanya udang. Oh, udang. Bukan udang itu ya, tapi namanya udang. Iya, baru Kak. Di sini hisang ya. Hisang. Wah, ini ada
penambah informasi baru lagi ya Kak. Nah kalau untuk dari udah tadi Hudo, kemudian ada lagi tadi telinga panjang. Nah yang paling identik lagi nih dari Dayak biasanya itu seni tato tubuh. Nah itu Kak, dari seni tato tubuh ini apakah masih berjalan hingga kini? Masih sampai sekarang dilakukan. Pada zaman dahulu itu kan dia ada menandakan tato pada saat remaja, tato pada saat dewasa, tato pada saat sudah beranjak pernikahan. Ada juga tato yang dikhususkan untuk bangsawan atau hipui, dan ada tato untuk masyarakat biasa. Gitu. Wah, ternyata makna dari tato sendiri itu dalam ya, nggak sembarang ya Kak. Tato itu kalau di Bahau sendiri itu tidak sembarang dibuat begitu. Tapi zaman sekarang ya sudah menjadi salah satu seni ya. Jadi ya sah-sah saja dibuat begitu. Nah Kak, saya ini penasaran. Untuk tato sendiri itu biasa gambar yang dibuat itu apa saja ya? Biasanya ada kalung banah, lalu ada kalung ngesuk lejo biasa yang dibuat. Lalu kalau untuk laki-laki pada zaman dahulu itu hanya garis saja sebenarnya di jari-jari ini, menandakan makin banyak garis yang ditato, maka begitulah jumlah mohon maaf lagi nih, begitulah jumlah kepala atau prestasi yang dia dapat. Oh gitu. Ini saya juga baru tahu ternyata makna-maknanya itu dalam ya. Kalau untuk gambar sendiri, gambarnya itu dapat berupa seperti apa ya Kak? Kalau Asok Lejo itu kan gimana ya menggambarkannya, itu hewan mitologinya Bahau juga sih sebenarnya. Naga yang kita bilang naga menyerupai anjing lah begitu. Oh gitu. Lalu orang dulu itu nato kan karena ada tujuannya. Tujuannya itu pada saat sudah meninggal, diharapkan tato itu menjadi penerang jalannya ini ke Telangjulan atau ke surga. Oh gitu. Wah luar biasa sekali ya. Karena yang saya tahu biasanya tato itu cuma dipakai untuk seni saja. Tapi untuk Dayak Bahau sendiri itu memiliki makna yang cukup dalam ya Kak, karena nggak bisa sembarang. Kalau untuk tato sendiri itu Kak, alatnya itu apakah bisa tradisional ataupun karena sekarang sudah modern bisa memakai alat-alat modern? Ya, dua-duanya bisa. Dulu kan nato kan pakai alat tradisional, hand typing kan namanya itu. Cuma diketok itu, dan itu sangat sakit. Kalau tatonya buram diulang lagi. Tapi kalau sekarang kan sudah dipermudah dengan mesin tato kan, jadi 1 jam 2 jam juga mungkin sudah selesai. Waduh, kalau jadi orang zaman dulu sakit banget berarti ya Kak, karena harus bisa nahan tadi, karena alatnya itu tradisional. Zaman dulu kan tidak ada, kayak sekarang sudah ada bius atau penenang gitu kan, penghilang rasa sakit gitu kan, ya itu murni langsung. Wah, bisa kebayang ya teman-teman gimana sakitnya saat jadi zaman dulu tuh ditato. Nah Kak, ini saya menarik perhatian banget nih teman-teman bahasa mungkin di rumah. Pakaian yang kakak pakai hari ini itu cukup menarik karena banyak warnanya yang ditampilkan. Boleh bisa dijelaskan Kak, ini pakaian dari mana? Ini pakaian khasnya suku Dayak Bahau. Kalau dulu ini sebenarnya tidak ada manik-manik. Itu dari kulit kayu, nama kayunya tuh kumut, kulit kayu kumut. Itu bisa dibuat baju seperti ini. Karena sifatnya kalau kena air itu dia tidak keras ya, tapi kalau kering ya dia keras gitu. Ya kalau untuk peruntukannya sih sama seperti baju yang kita pakai sekarang gitu. Karena pada zaman dulu kan belum ada belum ada kain, belum ada benang kan. Maka dipakai lain untuk melindungi dari dingin, dari panasnya matahari misalnya. Nah, kenapa dia sampai berwarna sampai sekarang ini ya? Ini sebenarnya ada pengembangan sebenarnya dari yang aslinya begitu. Ini untuk formalnya kan begini. Sebenarnya ada topinya sebenarnya ini, ada lafungnya sebenarnya. Lafungnya pakai manik-manik juga sebenarnya. Cuma saya nggak bawa tadi. Kalau dari ini kan tadi baju nih Kak, sama topinya. Bajunya tadi gimana bahasanya? Bahasa Bahaunya? Basung. Basung. Kemudian topi? Topi itu lafung. Lafung. Kalau untuk celana, apakah memiliki celana juga Kak? Celana ada juga.
itu kan ada, kalau yang begini kan kita sebutnya seluar. Oh. Seluar. Lalu kalau yang cawat itu kalau di bawah namanya bah. Bah. Ya. Tuh teman-teman, ternyata dari sini saja kita bisa lihat narasumber kita datang dengan identitasnya sebagai suku Dayak Bahau. Tadi memakai pakaian tradisional. Bisa dijelaskan tadi kan ada baju yaitu basung. Ini basung tap namanya. Basung tap. Nah, dan juga ada topi itu lafung dan celana itu seluar atau bah. Kalau untuk cewek sendiri apakah sama, Kak? Ada juga. Kalau cewek itu sama basung juga, basung tap. Yang ada maniknya pasti basung tap. Kalau yang nggak ada maniknya itu biasa dibilang layah, bisa basung layah. Lalu biasanya kita lihat itu kan kayak rok begitu kan, itu nama untuk itu taah, untuk perempuan itu taah namanya. Wah, untuk topinya sendiri itu apakah ada milik perempuan, Kak? Ada, sama juga lafung juga ada. Oh, sama lafung juga namanya ya, Kak. Wah, ini menarik sekali teman-teman, karena hari ini tidak hanya belajar tentang bahasa, melainkan kita juga belajar tentang budaya, karena di literasi dasar itu juga disinggung tentang literasi budaya. Nah, makanya kita menghadirkan narasumber yang informatif ya. Jauh-jauh loh sahabat bahasa. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Kak, kita kembali. Kemarin kantor bahasa Provinsi Kaltim memiliki kegiatan penyusunan Kamus Bahasa Bahau dan Bahasa Indonesia pada tanggal 15 Juli 2022 di Kutai Kartanegara. Nah, bagaimana tanggapan Kakak sebagai anak muda mengenai kegiatan tersebut? Kalau saya sih sangat senang sekali ya, karena bisa dibuatkan kamus bahasa Bahau bahasa Indonesia yang selama ini sebenarnya mungkin yang kami tunggu-tunggu, anak-anak muda ini tunggu sebenarnya, dan itu cukup baik. Sangat baik malah. Oke, nah selain itu mungkin ini sebagai wadah ya, Kak, ya wadah untuk kita anak muda lebih mengenal lagi tentang bahasa Bahau. Karena kita sendiri yang tadi kita singgung kan sebelumnya, kita hanya bisa mengucapkan bahasa di bahasa yang utama, yang bahasa kita sesama anak muda, tetapi kurang untuk bahasa yang lebih detail lagi ya, Kak. Lebih dalamnya lagi. Tapi mudah-mudahan ya, Kak, karena ada kamus ini, benar. kita semua bisa lebih lagi mengenal bahasa kita sendiri. Betul. Nah, Kak, ini sebagai anak muda, Kakak bisa berbahasa Bahau? Bisa. Bisa ya. Nah, saya boleh tidak untuk memberikan contoh sebuah pantun, lagu, atau puisi dalam bahasa Bahau secara singkat? Mungkin ada lagu mungkin. Wah. Dikit aja ya. Banyak juga nggak apa-apa, Kak. Ngelenik temayur nyoo hunge mekam sayu meran ubeta yung laran limpeki meran ube buah ngepidang putung duman. Ya, kurang lebih itu. Luar biasa sekali ya teman-teman, sobat bahasa. Nah, itu tadi, Kak, ini penasaran ya. Kayaknya maknanya dalam banget kalau menurut saya. Itu apakah ada artinya dari liriknya tadi, Kak? Iya, makna dari lagu itu kan judulnya Livang. Livang itu kerinduan lah, bisa kita katakan kerinduan. Jadi lagunya ini bercerita tentang kerinduan seseorang terhadap tempat atau terhadap tempat yang dia rindukan gitu. Seperti kita dua ya, kita merindukan kampung misalnya, kampung halamannya kita ya. Lagunya bercerita tentang itu. Wah, tadi judulnya teman-teman Livang, artinya kerinduan ya, Kak. Nah, ini sungguh luar biasa sekali karena jarang nih anak muda yang mau melantunkan lagu daerahnya. Bisa dibilang saat ini
hanya lagunya itu dilantunkan oleh orang-orang tua ya Kak ya? Ya. Nah, yang salah satu saya lihat di YouTube nih, di kanal YouTube nih Kak, itu tentang data benuang. Ya, banyak sebenarnya, ada data benuang, ada apa lagi ini mungkin ya kalau nggak salah ada ini, ada judulnya yang Ame juga tuh. Sudah lumayan sih sebenarnya lagu berbahasa Bahau itu yang teman-teman keluarkan dari Makam Ulung. Wah, ternyata banyak ya seniman-seniman kita. Banyak sih. Karena kalau untuk berkenalan dengan lagu sendiri itu mungkin bisa membuat teman-teman di rumah cukup cepat untuk menangkap bahasa Bahau sendiri ya kan betul Kak? Sekali, ya. Karena kalau misalkan untuk kita bicara santai ataupun untuk berdialog seperti ini menggunakan bahasa Bahau mungkin itu susah untuk ditangkap anak-anak ya. Benar. Kalau lebih mudahnya lagi tuh bisa menggunakan lagu tadi ya Kak ya? Oh gitu. Dan itu asal lagunya dari mana ya Kak? Ini salah satu ciptaannya ada Ibu Agnes Gering juga di sana yang menciptakannya dengan teman-teman gitu. Ya, kalau kita bilang dari mana ya saya kurang tahu juga karena saya cuma menikmati lagunya aja ya. Sering kita bawakan juga gitu sebenarnya. Oh gitu. Berarti terkenal di Sanggar Tari juga ada lagu itu bisa dilantunkan? Bisa dilantunkan. Oh gitu. Kalau dari lagu Bahaunya, tapi sebenarnya kan yang kita pelajari di Sanggar Seni ini kan itu kan lagu biasa saja kan, tapi yang paling kita pelajari itu ya apa namanya seni bersenandung. Seni bersenandungnya orang Bahau itu ada juga sebenarnya, malah banyak lagi dan banyak juga yang saya belum ketahui sebenarnya gitu. Seni-seni bersenandung itu. Oh berarti ini cukup tua ya kalau untuk bersenandung sendiri itu. Bisa dibilang dia identitasnya kalau diulik itu tua, sedangkan yang tadi kakak nyanyikan ya itu ciptaan lah baru gitu, kayak lagu-lagu pop, lagu itu diciptakan lagu. Oh menarik sekali nih teman-teman. Kalau untuk senandung sendiri apakah ada contohnya Kak? Kalau di acara Hudo, acara Hudo kan biasanya di akhir acara itu kan kita biasa keliling tuh nyanyi. Oh iya benar. Tapi itu pakai bahasa Longgelat sih sebenarnya. Itu salah satu senandung juga, yaitu apa namanya tadi ya? Saya lupa juga. Kalau untuk anunya Kak, yang biasa disenandungkan bisa Kakak? Judulnya Jong Jelong. Oh, Jong Jelong. Jong Jong Nyelong Peng ke kele, kurang lebih lagunya begitu. Kalau mau fullnya nanti Hudo November. Tuh teman-teman, kalau untuk langsungnya nanti bisa disimak di Hudo di bulan November ini. Oh ternyata saya juga baru tahu nih ada dua perbedaan. Tadi ada lagu yang diperbarui karena lagu baru, ada juga senandung. Ya senandungnya. Nah kalau senandung sendiri itu apakah ada bahasanya Kak? Bahasa Bahaunya senandung itu apa gitu? Senandung itu mungkin ngian. Ngian. Atau ada juga nyabe yang bilang nyabe, tapi itu mungkin itu tekniknya sih. Oh gitu. Wah ini tambah lagi nih informasi terbaru teman-teman tentang bahasa Bahau sendiri ya Kak ya, berkaitan dengan lagu daerahnya. Nah jika kita melihat nih Kak, latar belakang Kakak sebagai seorang penutur, apakah Kakak merasa malu untuk menutur bahasa Bahau? Tentunya tidak. Karena kembali saya katakan lagi bahwa bahasa Bahau ini adalah identitas saya. Gitu. Kenapa saya harus malu? Iya, karena kan kalau kita bisa lihat zaman sekarang tuh anak-anak pada abai dengan bahasa daerahnya karena merasa malu. Apalagi sekarang ini modernisasi sudah sangat pesat berkembang ya Kak ya. Dan kita hidup di kota pula. Sebenarnya kita harus bangga kita seperti teman-teman Jawa misalnya. Itu bahasa hari-hari mereka bertutur Jawa gitu. Kenapa kita sebagai orang Bahau atau budaya lain itu tidak seperti mereka? Tapi bukan berarti kita menuturkan bahasa
daerah kita bukan berarti kita tidak mau membuka diri, bukan. Tapi itu malah itu menjadi suatu kebanggaan buat kita. Menurut saya sih begitu. Ini sangat memotivasi sekali ternyata ya, teman-teman di rumah supaya bisa tidak malu terhadap bahasa daerahnya sendiri. Dah, Kak, ternyata kita ini sudah berada di penghujung ya. Nah, untuk terakhir nih Kak, boleh dong Kakak menyampaikan pesan Kakak sebagai anak muda untuk mau menjaga dan melestarikan budaya dan bahasa Bahau. Ini pesan untuk teman-teman di rumah nih. Untuk teman-teman di rumah, khususnya pemuda-pemudi Bahau, cintailah ya budayamu sendiri, khususnya budaya Bahau. Jangan malu. Kalau tidak tahu, maka mari sama-sama kita berproses mempelajari budaya kita sendiri. Kembali lagi kepada akarnya. Jangan sampai kita melupakan akar budaya kita. Terima kasih. Saya mau tepuk tangan nih. Luar biasa ternyata ya pesan yang disampaikan oleh Kak Kuleh hari ini. Karena sebagai anak muda tadi, siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan serta menjaga budaya itu sendiri. Nah, ini mungkin sesi terakhir dari siniar kita pada hari ini. Saya, Regina Lideta Bulan, mohon maaf bagi teman-teman yang ada di rumah jika selama saya menyampaikan siniar kita mungkin ada salah kata dan juga mungkin dari Kak Kuleh juga. Dan kami berdua pamit undur diri. Nyule kenap sayu. Salam literasi.